A12 33 plus A21 A32 A13 ya, ditambah dengan A22 A11 A33 dikurangi A22 A31 A13 min A23 A11 A32 ditambah dengan A23 A31 kali A12. Nah, kita perhatikan bahwa nilai ini itu adalah nilai apa ini? Nilai yang ada di dalam ini itu adalah nilai apa? Minus determinan A, Pak. Masa yang ini loh, yang di dalam ini. Nilai B, Pak. Loh, masa nilai yang ada di dalam ini. Coba kamu perhatikan slide berikutnya. Nilai yang ada di dalam kurung ini. Atau saya kasih tanda ini, saya lingkari ini. Saya tanda ini, ya saya bungkus ini ya, yang saya bungkus ya, bukan saya lingkari ya. Yang saya bungkus ini loh. Ya. Nah, itu sama dengan apa? Yang ada di dalam bungkus sama dengan apa? Yang ada di dalam bungkus sama dengan apa? Oke, ini loh. Sama nggak dengan nilai ini? Ini mungkin tak kopikan ya. Sama nggak dengan ini? Sama, Pak. Cuma beda Sama tanda. ya? Ya. Loh enggak. Yang ada di dalam ini loh, yang ada di dalam yang saya bungkus ini sama nggak dengan yang ada di sini? Sama, Pak. Sama ya. Kita lihat kesamaannya. Kalian bisa ngecek kesamaannya ya. Ini sama dengan mana? Ini ya. Yang baris kedua. Ya. Nah, ini yang min dulu. Ini sama dengan yang mana? Baris ketiga. Baris ketiga. Min baris ketiga. Ini pasti sama dengan yang ini ya. Iya, Pak. Ya. Ini sama dengan yang mana? Kolom Yang ketiga. mana, ya? Yang mana? 2A21, A32, A13 sama dengan yang mana? Baris kedua. Baris kedua ini ya. Cut temat nih. Ayo, sama dengan yang mana itu? A21, A32, A13. Baris kedua, Pak. Baris? Yang di atas kursor itu, Pak. Yang mana? Yang ini ya. Ini Ya. sama dengan yang mana?
Yang 73. Kayaknya harusnya yang baris ketiga kayaknya. Baris ketiga. Tapi itu A33 Pak yang bedanya. Atau nggak keliru? Harusnya A32. A32 itu Pak. Yang mana? Yang mana A32? Yang bawah itu, yang baris ketiga itu kan yang bedanya cuma di A32-nya. Mm-mm. Kalau yang lain itu ada kembarannya lah. Coba kamu cek tulisan ini apakah ada yang salah. Bentar Pak. Iya Pak, A32 Pak. Yang mana yang salah? Yang itu materi yang bawah sendiri itu yang baris pertama, baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga Pak. Baris ketiga. Kan itu hasilnya kan A13 dikali A31 Mm-mm. dikali Berarti salahnya kalau nggak di sini yang sebelumnya kan. Nah, coba dicek. Coba dicek dari sini aja, enak. nah itu. Coba di sini ya. Determinan A dulu. Yang ini A11 ya, tidak ada yang salah ini ya. Coba mulai dari determinan A. M11 sudah benar ya. Iya Pak. M12 sudah benar ya. Iya Pak. M13 sudah benar ya. Lah ini Pak. A21, A22, A31, A32 Pak. Oh iya ini. M13 lah ini. Ini adalah M32. M32. Sehingga di sini pengaruh di ini ya. 13 ini 2132 lah ini ya. Berarti ini 32. adalah 32. 32. Oke. Ini sudah benar. Oke, berarti ini kita telusur di baris yang ketiga ya. 1, 2, 3 ini maksudnya. Ini 32. Oke ya. Oke, sekarang kita cek yang B dulu sebelum kita dicek yang atas dulu. B udah benar ya, M11 udah benar ya. Benar Bapak. A2, M12 udah benar ya. Benar ya? Benar, Bapak. 33 ya. M12 juga sudah benar. M13, sorry. M13 sudah benar juga ya. Nggih. Oke, udah benar. 1, 2, 3, 3. 3, 2, 1, 3 benar. 2, 2, 2, 3 benar. 1, 1, 3, 3. 3, 1. 3, 1, 1, 3 benar. 1, 1, 3, 2. 3, 1, 1, 2 udah benar. Oke. Nah, ini benar. Oke. Ini tadi saya copy ya. Yang di bawah ini tadi saya copy ya. Yang ini loh. Yang ini tadi kan saya copy. Apa di sini? Saya copy, saya pindah ke sini. Oke. Ini determinan apa? Determinan A. Apa B? B, Pak. Ya. Nah, ini saya selalu nulis. Ini adalah determinan B maksudnya. Ini adalah determinan B.
Kita akan membuktikan bahwa determinan B sama dengan min dari determinan A. Ini yang mau kita buktikan. Nah, karena ini tadi ada kesalahan ya di sini, berarti ini kita del yang ini. Nah, gambar ini kan salah ya. Kita cari lagi yang di determinan A yang terbaru, ini kita copy. Ini ya. Kita ganti dengan ini. Nah, sekarang kita mulai dari awal untuk melihat kesamaan ini. Apakah yang saya bungkus ini sama dengan yang ini? Silakan cek ya, bantu ngecek sama enggak ini yang saya bungkus. Coba ini ya, A11, A22 ini dengan mana? Ini ya, ini dengan mana? Aduh. Baris kedua, Pak. Kolom pertama. Baris Terus kedua. kedua, Pak. Kedua. Ini ya. Ini ya. Ini, Pak. Ini dengan mana? Ini kali ya, hati-hati. Ya, ini kali. Baris ketiga itu, Pak. Ini Baris- dengan, Baris ketiga kolom 2, Pak. nah ini ya. Nah. Ini jangan bilang kolom, Rek. Ini karena sudah tidak bicara tentang matrik ini. Berarti yang negatif. Nah, ini suku ya. Jadi kalau gini saya katakan bahwa kita punya A ditambah B tambah C tambah D. Ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya. Kalau kolom ini bukan kolom karena bukan matrik ya. Oke, yang ini min ya. Ini sama dengan mana? Baris pertama. Baris pertama ini ya. Deal ya berarti ya. Terus yang positif A21, 32 Baris ini ketiga. ya. Nah, ini ya. Baris 122, 11, 33 ini ya. Nah, tentunya ini baris pertama. ini sama dengan ini. Nah, dengan demikian bahwa ini sama dengan min yang ada di dalam bungkus ini adalah determinan dari A. Dengan demikian terbukti bahwa determinan B ini sama dengan min determinan A. Nah, bagaimana kasusnya kalau ini? Saya punya ini ya, saya ambil dari Watt Anton ya, di exercise itu ada jika diketahui A, B, C, D, E, F, G, H, I sama dengan min 6 ya. Ini ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I sama dengan min 6. Nah, carilah nilai D, E, F, G, H, I, A, B, C. Berapa nilainya? 6. 6, yakin? Dari mana Anda tahu 6? Nilainya berapa? 6? Benar apa salah ya? Kita cek. Diketahui ini ya, maka jika diketahui ini maka kita bisa cari D, E, F, A, B, C, G,
GHI. Nilainya berapa ini? Jika ini diketahui, maka nilai dari ini apa? DEF, ABC, GHI. Determinan dari DEF apa? 6 ya? 6. Kenapa? Karena min dari determinannya yaitu min 6 yaitu 6. Ini ya. Karena interchanging ya, karena alasan interchanging teorema 32B tadi ya. Terus berikutnya kita arahnya ke sini ya. Sekarang jika diketahui ini, yang kedua kan kita tahu ini ya, 6 ya. Sekarang dari sini kita punya mau cari DEF, kita pertukarkan baris kedua dan baris ketiga. GHI ABC, yakni nilainya berapa? Min 6 gitu. Min 6. Dari mana? Min dari determinan yang ini. Hasilnya berarti min 6 ya. Jadi ini kalau ditukar pertama kali ya min 6, jadi ditukar lagi itu adalah min 6. Nah, misalkan mau cari lagi, misalkan nilai dari GHI DEF ABC nilainya berapa? Determinan dari GHI DEF ABC nilainya adalah 6. 6. Dari mana? Dari min 6. Yaitu 6 ya. Karena apa? Ini adalah perputaran ya, ditukar dari baris pertama ke baris kedua. Ya, baris pertama ke baris kedua ke baris pertama ya. Nah, Berarti sekali ada pergeseran itu hasilnya min gitu ya Pak? Iya, Min, gitu. betul. Sekali ada pergeseran itu dikali dengan negatif atau min 1 dari determinan yang awal. Nah, berarti yang min 6 ini berarti determinan juga. Nilai determinan. Yang mana? Yang min 6. Iya, nilai determinan. Determinan itu adalah skalar ya. Sekali lagi bahwa determinan itu adalah skalar. Oh, gitu. Jadi bilangan real. Ya, determinan itu bukan gini ya, bukan apa ya. Jadi ukuran determinan itu dari kata determine, penentu, ukuran ya. Seperti panjang garis dengan garis itu kan berbeda. Kalau panjang garis itu adalah bilangan real. Ya. Kalau garis itu adalah objek geometris. Ya. Kalau garis itu adalah objek geometris. Tapi kalau panjang garis itu ya ini bilangan real. Ya. Segmen itu ruas garis itu adalah objek geometris. Tapi kalau panjang ruas garis itu adalah bilangan real. Ya sama dengan ini. Luas itu apa? Luas itu adalah bilangan. Ya bukan luas itu ini ya panjang kali apa ini papan ini luas, bukan. Luas itu adalah bilangan. Luas itu bilangan, panjang itu bilangan, lebar itu bilangan. Keliling itu juga bilangan ya. Bilangan karena yang bisa dioperasikan itu adalah bilangan ya. Yang bisa dioperasikan ya, itu adalah bilangan. Oke, kalau ada gini misalkan ya, ini persegi panjang ya, ini adalah P, ini L ya, ini AB, ya. Ini C, ini D ya, AB. Kalau luas ini apa? AB kali BC. AB itu apa? AB itu adalah panjang ruas garis ya. Panjang dari AB, panjang dari ruas garis AB ya. Jadi AB ini adalah panjang ya, panjang dari ruas garis AB. Lah ruas garis itu apa? Ruas garis itu ini ya, punya pangkal dan punya ujung ya. Pangkalnya di A dan ujungnya di B ya. Ini panjangnya adalah
dengan ini panjang AB, atau bisa ditulis sebagai AB ini sama dengan P. Jadi P ini apa? P itu bukan ruas garis AB, tapi panjang dari AB ya, ini P. Nah ini kan bilangan, L ini bilangan kali bilangan. Jadi yang bisa dioperasikan dari perkalian ini bukan segmennya ya, bukan ruas garisnya. Kalau ruas garis nggak bisa kamu kalikan, yang bisa dikalikan itu adalah panjang dari ruas garis itu. Sehingga apa? Panjang kali lebar ya, bilangan kali bilangan ya, hasilnya apa? Sama dengan ini apa? Ya bilangan. Jadi luas itu adalah bilangan. Nggak mungkin di sini ada tanda sama dengan ya. Di sini adalah objek geometris, di sini objek geometris juga, nggak mungkin. Jadi luas itu adalah bilangan. Oke, itu ya sedikit dari ini. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan ini, dan nanti ada soal-soal yang menarik di exercise itu. Mungkin bisa kita bahas setelah bukti satu lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan yang berganti barisnya. Apakah nanti Iya. kalau ada yang ganti kolom juga apakah bisa berlaku, Pak? Kita lihat definisinya ya. Nah, kita baca definisinya. Hmm. If V matrix is the threshold when two rows or two columns of A are interchanging. Ya, berarti apa di sini? Nanti dari teorema ini itu juga sama ya. Artinya gini, juga berlaku. Jika kita menukarkan baris kolom ke I dengan kolom ke J, boleh karena dijamin dengan teorema ini. Hanya saja yang kita buktikan tadi adalah interchange antar baris ya. Mungkin zaman mau membuktikan interchange antar kolom. Mungkin boleh kita buktikan ya. Khusus ini aja, baris ketiga dan dengan ukuran 3x3 ya. Oke ya, kita buktikan interchange ini misalkan apa, A11, A12, A13 ya, kita tulis lagi nggak apa-apa karena daripada membuka slide. Itu maaf A22, Pak. Oke ya, kalau salah awal ini berantai ini salahnya. A31, A32, A33. Oke. Kita mau lihat ya determinan A tadi apa? Kita copy ya. Kita copy dari determinan A yang sudah benar tadi. Ini ya. Kita ingin menukar ya. Mungkin mau tukar berapa? Kita bentuk matriks B ya. Matriks B yang merupakan hasil pertukaran. Oke, berapa dan berapa? Kolom berapa dengan kolom berapa? Kolom 1 dan 2 aja, Pak. 1 dan 2, oke. Berarti di sini A12, A22, A32 ya. Terus ini A11, A21, A31, A13, A23, A33. Kita mau cari determinan B ini dengan kofaktor ya. Boleh ya, ada 6 alternatif ya. Baris 1, 2, 3 atau menggunakan kolom 1, 2, 3 juga silakan. Kalian mau menggunakan keberapa, baris keberapa atau kolom keberapa, silakan. Boleh, bebas ini. Silakan. Saya dulu dari sini. Nah, coba silakan. Kalian gimana bebas. ini, Pak? Silakan ya. Kalian mencari determinan dari B ini ya, bebas. Mau dari mana saja boleh.
Dari Oh. baris pertama, kedua, ketiga, atau kolom pertama, kedua, ketiga boleh. Baris pertama mawon pun paling Baris gampang. pertama ya. Oke, berarti apa? Berarti A12 A12 kali C 11. C11. Jangan salah ya. Jangan C12 ya. Oke, Pak. Hati-hati. Terus Tambah A A11 kali C12. nah, C12. Jangan sampai keliru C11. Fatal nanti. Terus A13 C Kali Satu tiga. 13. Maka ini positif ya nanti ya. Positif, negatif, positif. Berarti A12 M11 negatif Min. A11 M1 M12 terus positif A13 M13 terus A12 terus M11. Lihatnya di sini, jangan di sini. Jangan di matrik A ya, harus di matrik A21 A21 A23 A31 A31 A33. A33 terus A22 A22 A23. A32 A33. A33 A32 A33 terus A13 dikali A22 A21 A21 A22 A21 A32 A31 A31 Sebelum saya lanjutkan ada yang salah? Tolong Pak Jejak. 1 2 3 1 3 kayaknya benar, alhamdulillah. Benar ya, Insyaallah. kayak tadi. Terus mungkin langsung aja ya, langsung ya. Bisa nggak kalian ngikuti langsung? Satu dua kali ya. A21 A33 tiga dikurangi ya, langsung aja biar urut ya ini ya. Ini A31 A23 A23 ini ya. Terus saya taruh di bawah biar mudah dideteksi. A11 A22 A22 A33 terus dikurang positif tambah positif lah. Pak. positif ya. Positif. Hati-hati ini. positif A11 Positif A11 A32 A23 terus plus kurang A13 A13 A22 A22 terus A31 dikurang A13 A32 A21. Nah, sekarang Cocokkan. dicocokkan. A11 A22 Gimana cara nyocokannya? Oh ya, ini kan tadi min ya Pak. Ya, ini kan dikeluarkan dulu ya. Oke, min Dikeluarkan ya. Kita butuh space di sini. space. Ini nggak apa dihapus, tapi nanti urutannya nggak bagus nanti. Apa wis di sini? Tapi kok nggak nutut ya? Ini
Ini wes tak duplikat dulu. Tak duplikat dulu. Ini saya hapus. Oh, enggak wes. Ini dipakai aja. Sama dengan ini saya hapus di sini ya. Maka ini saya ganti gini ya. Negatif gini. Ya. Negatif. Ini kan tak kalikan dengan min 1 di depan ya. Maka di sini harus min 1 min, di sini harus positif, di sini harus positif ya. Terus di sini harus negatif. Di sini harus negatif. Dan di sini harus positif. Nah, sekarang yang saya bungkus ini, apakah ini sama dengan determinan A? Cek aja dengan yang atas ini. Sama ini ya, ini ya, dengan ini. Ya. Iya, Pak. Terus ini 1132 23 ini dengan ini. Suku keempat. Ya. Suku ya, berarti suku ya 1 2 3 4 betul. Ini pasti Baris dengan ini. ketiga. Ya, suku kelima. Ya, suku kelima. Terus ini 1 2 3 1 2 3 1 2 tadi yang positif. 2. Nah, Suku keempat. 1 1 2 2 3 3 ini kan. Suku pertama. Iya. Nah, terus ini pasti 1 3 3 2 2 1. Nah, maka ini pastilah ini min yang di dalam bungkus ini adalah determinan dari dengan demikian adalah determinan B ini sama dengan min dari determinan A. Nah, menjawab pertanyaannya sama tadi ya, bahwa Pak apa sama hasilnya nanti jika pertukaran antar kolom, antar dua kolom sama ya, antar dua kolom sama. Karena definisinya, teoremanya bunyinya adalah OR ya, atau ya, nanti bisa diperumum ya teman-teman. Ini hanya membuktikan untuk ukuran 3 kali 3. Ini hanya trigger saja ya, pemantik untuk membuktikan secara umum. Ini bukan ini belum membuktikan teorema secara umum ya. Artinya kita masih bekerja pada ukuran 3 kali 3. Tapi dari sini nanti kita sudah bisa make ya, sudah bisa make. Nah, sementara yang teorema 223A tadi kita buktikan secara umum. Nah, Pak, bagaimana cara membuktikan secara umum? Ya, kalian tuliskan ini ya, jika A adalah ini 223B ya, A11, A12, A1N, ini adalah A21, A22, A2N sampai AN1, AN2 sampai ANN. Nah, ini tadi diwakili dengan apa? Determinan A itu adalah A11, C11, A12, C12 ditambah dengan apa? A1N, C1N. Ini harus kita uraikan ya. C11 ya, C12. Terus
kalau B adalah determinan matrik baru yang diperoleh dengan menukarkan misalkan dua baris pertama dan kedua, misalkan A21, A22 sampai A2N. Di sini ada A11, A12 sampai A1N. Di sini tetap tidak tertukar, baris yang lainnya yang tidak tertukar. Ini ANN ya, kita bisa menggunakan determinan B ini ya, itu dengan faktor tetap yang pertama mungkin ya, A21 C11 ditambah A22 C berapa? C12 bukan C22, tidak mengikuti ini ya, ditambah dengan A2N, nah, C1N, tetap C1N ya, C1N. Nah, untuk membuktikan ini berarti ini harus diuraikan sampai tuntas ya, yang atas ini determinan A harus diuraikan sampai tuntas ya, karena C11 di sini itu berbeda dengan C11 di sini ya. Kenapa? Karena komponennya berbeda. Karena komponen di dalam sini juga berbeda ya. Karena di sini komponen dari baris pertama kolom pertama di sini adalah A21 untuk yang di matrik B, sementara yang di matrik di matrik A ini adalah A11 ya, berbeda. Sehingga C11 ini berbeda dengan C11 yang berada di matrik B. Ini harus diuraikan ya. A11 berarti apa? Berarti kita cari determinan dari mana? Dari selain ini ya, determinan dari A11 ini berarti A22 ya, A23 sampai A2N. Ya, di sini ada AN2, AN3 sampai ANN ya. Nah, seperti itu caranya. Sampai di sini diuraikan ya, baru nanti kita lihat kita uraikan determinan B-nya. Itu ya, untuk membuktikan 223 yang B. Itu ya arah buktinya itu. Setelah ini kita akan belajar satu teorema lagi, tapi kita buktikan untuk kasus khususnya ya, yaitu dengan ukuran 3x3. Bunyi teorema 223 itu adalah jika B adalah sebuah matrik yang dihasilkan dengan perkalian ya, perkalian sebuah baris ya ditambah dengan komponen yang lain, di mana baris itu dikalikan dengan skalar ya. Jadi gini, teman-teman bisa lihat halaman 189 ya, di tabel 1 pada baris ketiga ya. Jadi kita punya ya, kalau kita punya matriks A itu adalah seperti tadi, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Matrik B itu adalah matrik apa? Matrik dengan modifikasi ya. Jadi misalkan di antara ini ya, di antara elemen ini, di antara baris ini, misalkan kita jumlahkan, kita kalikan satu baris itu dengan K, dikalikan satu baris itu dengan K, maka kan misalkan baris yang kedua ini, maka kan K2, A21, K2, KA23. Nanti hasil dari ini kita jumlahkan pada baris pertama. Maka ini nanti menjadi A11 ditambah KA21 ya. Ini yang ini menjadi A12 ditambah dengan KA23
22. Di sini apa? A13 ditambah dengan KA23. Saya ulang lagi. Jadi matrik B ini didapatkan dengan apa? Menjumlahkan sebuah baris ya. Menjumlahkan ini dengan apa? Dengan hasil kali dari satu baris yang dikalikan dengan K tadi. Nah, dalam kasus ini saya contohkan bahwa baris kita lihat ya, pada matrik A ini kita kalikan baris kedua itu dengan K. Sehingga kan hasilnya adalah KA21, KA22, dan KA23. Nah, hasilnya tadi kan dengan A11 dengan elemen pada baris pertama A11, A12, A13. Dan yang lain tetap A21, A22, A23. Terus ini A31, A32, dan A33. Di teorema itu bilang ya bahwa determinan B ini nanti akan sama dengan determinan A. Jadi nggak pengaruh ya. Artinya nggak pengaruh. Artinya kita jumlahkan ya dengan K kali dari apa elemen pada baris tertentu itu sama saja, tidak berpengaruh. Nah, ini yang akan kita buktikan ya. Kalau determinan A ini kan dari matrik A ini kan determinannya adalah ya tadi kan ya A11, C11 gitu kan, A11, C11 ditambah A12, C12 ditambah A13, C13. Kebayang bagaimana cara membuktikan untuk yang ini dengan penambahan ini? Oke ya, kita akan buktikan ini ya. Kita akan buktikan ini ya. Gimana cara menuliskan determinan B-nya ini? Determinan B ini adalah apa? Sama dengan oke ya, ini samain keep dulu. Ini di keep dulu. A11, C11, A12, C12, A13, C13. Ya. Terus berikutnya kita cari determinan B ini ya. Determinan B ini adalah apa? Kita bisa menggunakan baris pertama ya. Nah, yaitu apa? A11 terus plus KA21 dikalikan dengan C11 ya. Ditambah dengan A12 terus ditambah KA22 kalikan dengan C12. Jangan salah ya. Ditambah dengan A13 ditambah dengan KA23 terus dikali dengan C13. Oke. Ini kan ya, suku besarnya ada berapa? 3 ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang saya masing-masing adalah A ya, B, C ya. Katakanlah ini adalah A1, ini A2, B1, B2, C1, C2. Nah, suku pertama itu ada 2 faktor, A1, A2, A1,
Artinya apa? A11 tambah KA21 ya. Suku kedua ada 2 faktor, B1 dan B2. Suku ketiga ada 2 faktor, yaitu C1 kali C2. Nah, sekarang kita perhatikan yang kakinya itu 1. Kita perhatikan A1 ya, B1 dan C1. Paham ya? A1, B1, C1 itu kalau kita perhatikan punya 2 suku ya. Ya, punya 2 suku ya. Iya, Pak. Kita sebut suku yang pertama ini adalah A1X. Ini A1Y. Ini adalah A1X, ini adalah suku yang kedua. Ini suku yang B1X, ini B1Y. Ini suku apa? C1X, C1Y ya. Kita bekerja pada ini. Nah, ini kita kalikan ini. A11 kali C11 ya. Ditambah KA21 kali C11. Ditambah A12 kali C12. Ditambah KA22 kali C12 ya. Ditambah A13 kali C13 ya. Terus Tambah KA23. ditambah KA23 kali C13. Nah, berikutnya adalah A11 kali C11 ditambah A12 kali C12 ya. Ditambah A13 kali C13. Ditambah KA21, sisanya ini 1, 2, 3. KA21 C11 ditambah KA22 C12 ditambah KA23 C13. Sudah ya? Berikutnya kita fokus pada ini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada suku 4, 5, 6. Pada suku 4, 5, 6 ini kan memuat faktor K ya. Maka ini K A21 C11 ditambah A22 C12 ditambah dengan A23 C13. Oke, kita akan membuktikan bahwa determinan B ini sama dengan determinan A ya. Arahnya nanti kita akan buktikan bahwa determinan B ini sama dengan determinan A. Nah, ini kan ada yang sama ya. Kita mau untuk membuktikan bahwa determinan B itu sama dengan determinan A, kita membuktikan bahwa ini sama dengan apa? Yang saya bungkus ini akan kita buktikan sama dengan 0 ya. Yang saya bungkus ini akan kita buktikan sama dengan 0 ya. Berarti akan dibuktikan ya. Akan dibuktikan ya. K dikali dengan apa? Saya nggak hafal. A21 C11 mungkin di copy aja ya. Yang panjang nih. K A21 C11 ditambah A22 C12 tambah A23 C13 ini ya.
Nah, ini akan sama dengan 0. Kita buktikan ini. Ini tadi objek kok, gambar, bukan teks. Nah, sudah ya. Ini kita buktikan ya. Kita mau buktikan ini ya. Ini kita buktikan A21 C11 ditambah A22 C12 ditambah dengan A23 C13 ini sama dengan 0. Ini akan kita buktikan ini. Nah, rata-ratanya adalah A21 C11 ditambah A22 C12 A23 C13 ya. Nah, kita uraikan. A21 C11. Nah, C11 berarti apa? Ini M11 ya, positif ya. Dikurangi dengan A22 apa? M1 1, 2. ditambah dengan A23 M13. Nah, 11 ya, kita melihatnya pada matrik B, jangan pada matrik A ya. Kalau berarti M11 berarti apa? Dihilangkan komponen pada Baris 1, baris pertama kolom 1. Berarti ini kan dihilangkan ya. Baris pertama kolom pertama. Berarti apa ini? Determinan dari A22 A21 A22 A33. Nah, ini berarti A22 M12 baris pertama kolom kedua. A21, A21, A23 ya. A23, A23 A31 A33, A33. Terus A23 baris pertama kolom ketiga. A21, A21 A22, A22 A31, A31 A32. kedua. Langsung ya. G A21 A32 A33 dikurangi. A21 kali A22. Oh ya. Dikurangi apa? A21 A32 A2 ya. Terus dikurangi A22 A21 A21 A33 terus ditambah ya. ditambah A22 A22 A31 A23 terus ditambah A23 A21 A21 A32 terus dikurangi A23 A31 A22. Sebelum lanjut ada yang salah? 2321. Ampun Pak, insyaallah. Sudah ya, disederhanakan ini. Coba ini dengan ini. Ya, hilang 0 ya. 0. A21 32 Ini dengan ini. 5. 0. 0 ya. Ini dengan ini. 0 juga. 0. Maka ini terbukti bahwa ini 0 ya. Sehingga K kali 0 sama dengan 0. Berarti terbukti ya. Jadi terbukti bahwa suku ke-456 tadi ya. Suku 456 itu sama dengan 0. Sehingga determinan B ini ya. Determinan B ini hanya
A11 C11 ditambah dengan A12 kali C12 ditambah A13 kali C13. Yang ini tak lain sama dengan determinan A. Nah, pertanyaannya gini ya. Kalau ini tadi ya, dalam kasus interchanging tadi, dalam kasus yang interchanging tadi, nah, M11 yang ada di sini atau C11 yang ada di sini itu kan berbeda dengan C11 yang ada di mana ini tadi B-nya mana ya? Ah, ini yang ada di sini ya. C11 yang ada di sini, C11 atau M11 yang ada di sini itu kan berbeda dengan M11 C11 yang ada di sini. Tetapi dalam kasus ini, dalam kasus teorema yang 223B ini, pertanyaan saya, apakah C11 yang di sini itu sama dengan C11 yang di sini? Yang di mana, Pak? C11 yang di sini, Oke. C11 yang di sini ya. C11 pada matriks A ini sama nggak dengan C11 yang ada di sini? Di matriks B ini. Sama, Pak. Sama ya. Pak. Sama ya. Nah, sama artinya kan boleh digunakan, boleh. Karena apa? Yang ini kalau yang dihilangkan kan baris pertama. Kebetulan yang berubah itu kan baris pertama. Yang baris kedua dan baris ketiga kan tidak berubah, gitu loh maksudnya. Oke, itu artinya ya. Jadi dari sini terbukti bahwa determinan B itu sama dengan determinan A. Nah, dan sifat ini nanti bisa kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ya yang mungkin lebih kelihatan rumit ya di exercise itu. Oke, mungkin sebelum kita beralih ke exercise, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan. Izin, Pak. Itu yang Ya, awal saya lupaan tadi. Belum terlalu memahami. Yang kan ada 3 itu ya teoremanya. ya. Nah, itu yang awal itu, Pak, yang K itu dikali K, determinan kali K itu loh, Pak. Kenapa? Itu tadi saya nggak tahu tadi. Sudah tadi. Sudah, kenapa? Diulang dah. Ya mungkin saya kurang paham tadi, Pak. Kenapa? Lupa saya. Ini ya. Yang pertama itu ada matrik. Oke. Nah, ya. Yang kedua ada matrik yang baru. Sebut saja si B gitu ya, matrik B. Sudah paham? Nah, matrik B ini didapatkan dengan cara salah satu baris atau salah satu kolom ya, salah satu baris ya. Salah satu baris ya, salah satu baris ya. Dalam kasus ini kita pilih baris pertama. Itu dikalikan dengan K. Jadi pada baris pertama ini ya kita kalikan dengan skalar K, yaitu K menjadi matrik B-nya adalah KA11, KA12, KA1N. Untuk baris kedua ke N tidak berubah. Nah, jika ada matrik A dan ada matrik B dengan catatan tadi, dengan hasil proses tadi, maka determinan B ini adalah K kali dari determinan A. Saya ulangi lagi bahwa determinan B ini adalah K kali dari determinan A ya. K kali. Oke. K kali dari determinan A. Buktinya ini. Determinan A kan sudah kita tuliskan ini.
Determinan B itu adalah KA11 dikalikan dengan C11 karena ini komponennya. KA12 dikalikan pada C12 karena tempatnya posisinya di baris pertama kolom kedua dikalikan dengan KA1N. KA1N ini di mana? Baris pertama kolom ke N. Kalau sudah dikeluarkan K-nya karena setiap suku pada ini punya faktor K dikeluarkan ya. Maka yang saya bungkus ini, yang saya garis ini adalah sama dengan determinan A. Itu. Ini hanya berlaku untuk K-nya itu apa? Dikalikan ke salah satu baris atau kolom gitu. Iya. Mungkin ada pertanyaan lanjutan gimana maksudnya? Kalau mungkin ada dikalikan K tapi ada 2 baris gitu, Pak. Berarti nggak berlaku teoremanya. Gimana kalau misalkan seperti itu? Ya itu gimana, Pak? Saya Nah, di dalam kasus ini itu berlaku untuk apa? Berlaku untuk salah satu baris. Ya. Bagaimana Pak kalau misalkan 2 baris? Berarti kan di luar teorema ini. okay. Ya, berarti apa? Di luar teorema ini ya tidak berlaku. Artinya tidak berlaku, ini hanya berlaku untuk satu satu teorem satu baris, satu baris saja. Nah, sebenarnya ada yang ini ya, ada yang justru dikalikan untuk setiap baris itu ada. Jadi kalau kita punya A, tapi nanti di sub selanjutnya, jika ada A itu 11 1N ya, di sini AN1 ANN ya, matrik yang baru adalah B ini adalah KA11 ya. Ini KA1N, ini 21 gitu ya. Ini AN1, ini KAN1, ini KANN. Ini mungkin tak tulis saja di sini. Oh, berarti semua elemen dikalikan. Semua elemen dikalikan K. Ini KA21, ini sampai KA2N ya. 1, 2, 2, 2, N2. Ini berarti KA12, KA22, KAN2. Nah, ini nanti ada teoremanya sendiri. Nah, ini ada teoremanya sendiri yang ini. Ini K pangkat N. K pangkat N kali determinan dari K ya. K pangkat N kali determinan dari A. Itu yang ada itu ya, teorema yang ada adalah dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan ini, dengan semua ya, dikalikan dengan A. Coba kalau misalkan kalian mau main-main ya, seumpama dikalikan 2 baris gimana nanti? Ya, arahnya mungkin gini ya. Kita bisa pakai teorema gini. Bagus ya pertanyaannya. Nah, kita bekerja pada 3 aja dulu. Nanti bisa dilanjutkan ya. Saya hanya ngasih aran saja. Nanti bisa kalian lanjutkan. Mungkin yang pertama nanti kita bisa B ke C gitu ya. Jadi matrik B-nya adalah tadi apa? K gini ya. KA11. KA12, KA13, terus A21, A22, A23, A31, A3E.
A32, A33. Ini ya. Jadi kan sudah kita dapatkan ini adalah determinan A gitu ya. Ini given, yang ini determinan B-nya ini tadi apa? K kali determinan Kali A. determinan A. Nah, mungkin kita bisa membuat matrik yang baru dari B ini. Ya, Oke. matrik yang baru dari B ini adalah apa? Kita sebut sebagai C gitu ya. Jadi kita pilih, nah, tetap saja dari matrik yang ini kita menggunakan teorema yang tadi. Teorema yang tadi dengan catatan, kalau ini tadi kan matrik awal adalah matrik A. Nah, sekarang dari proses ini yang kita asumsikan matrik awal adalah matrik B ya. Paham maksud saya? Iya, Pak. Matrik B kan? Maka kita bisa menggunakan matrik B ini, misalkan yang kita pilih, kita kalikan dengan skalar K tadi adalah Baris yang 2. baris kedua. Sehingga ini kan KA11 tetap ya, tidak kita kalikan karena dari awal matrik B. 12, KA13 di sini, KA21, terus KA22. KA22, A23. KA23, ini enggak, A1, A31. A31, A32, A33. Ya, ini yang akan kita buktikan ya. K kuadrat determinan A kayaknya. Masa? Ya. Nah, coba aja ya. Apakah ini K kuadrat? Nah, Kan hasilnya nanti berarti K kali determinan B ya. Kalau K kali pakai teorema tadi, ini kan K kali determinan B ya. Nah, determinan B-nya K Iya kali nggak? determinan. Nggih. Betul ya. Kalau kita nggak tanpa menghitung ya, kita gunakan teorema 223A ya. Jadi matrik awalnya ini kan ini. Jadi suatu baris, kita pilih baris yang kedua, baris kedua, satu baris yang kedua, suatu baris yaitu baris yang kedua kita kalikan dengan K, maka hasil teoremanya itu kan berkata adalah K kali determinan B ya. Sementara determinan B tadi sama dengan apa? K kali determinan A. Jadi ini K kuadrat kali Determinan A. determinan A. Ya, ya, gitu ya, bisa dijustifikasi ya. Nggih. Tapi artinya apa? Artinya kita tetap bisa menggunakan teorema tadi, tapi dengan catatan ya. Kenapa tadi kok saya tidak mengatakan tidak bisa, karena itu bicara hanya satu baris. Nah, kita di sini menggunakan teorema 223A itu baru kalau kita asumsinya ini hanya satu apa? Satu baris yang dikalikan dengan skalar. Artinya kan itu melalui tahapan dari A ke B, dari B ke C. Kan nggak bisa langsung dari A ke C, langsung kita klaim. K kuadrat itu kan nggak bisa kita klaim. Jadi A ke B dulu, berdasarkan teorema 22A, ketemu ini. Nah, terus berikutnya ini sebagai matrik awalan, ya matrik awal pada proses kedua. Nah, berdasarkan teorema 223A tadi, kita hasilkan adalah K determinan B ini. Nah, kita uraikan determinan B sama dengan K kali determinan A, sehingga ini. Terus ini kalau ditambah lagi, K-nya di baris ketiga kan berarti K pangkat 3 Iya. A. Kalau Kayak misalkan D ya. Misalkan D ya. Yang Ya, K pangkat misalkan D-nya adalah KA11, KA12, KA13, KA21, KA22, KA23, A31 ini kalikan dengan K, A32, KA33. Ini hasilnya apa? K kali determinan
determinan D. Loh, nggak bisa Dan- kalau determinan D. Determinan C, Pak. Ya, determinan awalnya kan matrik awalnya kan C Oh, dia. K kali D. dari matrik awalnya yaitu determinan C. K determinan C tadi adalah K apa? kali K K kuadrat determinan K kuadrat K kuadrat determinan A. Ini adalah K pangkat 3 determinan A. Ya, nanti bisa diperumum ya. Dari sini ya, diperumum bagaimana K pangkat kalau ya N kali N. Itu ya. Tapi yang jelas ini hanya berlaku untuk matriks N kali N ya, sekuar matriks. Memang dibatasi di definisinya tadi itu untuk ukuran N kali N. Bagaimana kalau M kali N ya, belum kita bahas di sini ya. Bagaimana kalau M kali N ya, mungkin nanti kalau di murni ada yang namanya advance linear algebra ya, alin lanjut ya. Di Brawijaya dulu ada mata kuliah itu namanya alin lanjut, algebra linear lanjut. Kalau di Tadris itu hanya cukup di algebra linear elementer aja. Cukup. Oke, Pak. Makasih. Ya, sama saja. Nggih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, coba teman-teman buka exercise ya. Sudah ya, sudah dibuka. Saya kirimkan ini dulu catatan kuliah ini sebagai bahan amunisi untuk mengerjakan exercise. Mohon maaf Bapak, izin menginformasikan. Ya, Tadi e-learning-nya error. Terus saya nggak bisa absen. Atau mungkin yang lain sudah absen. Semua Pak belum. Pak, error file learning-nya Pak. Gak ada yang oh, nggih. hari ini. Gak apa-apa. Sudah masuk semua kan? Masuk semua kan? Ampun Pak, insya Allah. Kecuali yang izin tadi ya. Wes, gampang. Makasih Pak. Ya. Silakan teman-teman lihat apa namanya? Buku Wat Anton.
Sudah ya, saya ganti share screen untuk buatnya. Nomor 1 lewat, 2 lewat, 3 lewat ya, 5. Min 5 ketemu ya. Halo, teman-teman sudah ketemu min 5? Atau saya Halo. lupa Pak, saya belum coba juga. Pakai kofaktor kan? Siapa yang sudah nyoba? Guys, I guess. Min 5 ya, pakai kofaktor kan? By inspection ya, by inspection. mungkin bisa direview lagi Pak. Lah ini kan pakai itu kan bisa kan? Pakai sifat itu. Pakai ini. Ini kan pakai sifat ini ya. Kita min 5 kali 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. Gini kan? Oh iya, Ini kan sifat tadi ya. dikalikan satu baris itu nggih. Ya, satu baris ketiga ini. Ini adalah min 5, yang ini adalah determinan dari ini adalah 1 ya. Ya, Oh, kalau matriks identitas itu satu determinan. iya kan? Matriks identitas determinan kan 1. Nggih. Oke, yang 6. Yang 6 Min 5 ya, kayaknya ya. Bisa nggak? nah itu kalau dikalikan min 5 kan berarti 1. Coba ya, 1 0 0 0 1 0. Bukannya kalau dikalikan berarti Oh, mengarah beda ke ya. Beda. 0. Oh ya, ini masalahnya bukan 0 ya. Beda dengan kasus yang tadi. Berapa ini? Ini pakai sifat mana? Kalian bisa pakai ekspansi kofaktor ya. Baris pertama kan bisa. Baris pertama yang apa? Nolnya banyak. Ya. 1 kalikan 1 ini ya. Bisa nggak ngerti hasilnya? Satu ya? Bapak Satu ya? Betul ya? Iya. Satu ya? Oh, ini kan sederhana. Baris pertama ini kan A11, C11. A11 1 ya. C11-nya kan ini hilang. Determinan dari ini berapa? 1 kan? Maka nilainya adalah 1. Oke, 7. Hasilnya di situ min 1 bocorannya. Dari mana? Pakai sifat interchanging.
Interchanging. Ini kan Interchange. baris pertama. Ini ini kan baris kedua, ketiga. Ini kan asalnya dari baris ketiga ya. Digeser ke baris kedua. Ini baris Nggih. kedua, geser ke baris ketiga. Sekali geser. Ya, sekali geser. Lah matrik identitas itu untuk ukuran 4x4 sama dengan 1. 1. Ukuran berapapun matrik identitas itu tetap 1, Pak? Determinannya. Ya, untuk berapapun ukurannya sama dengan 1 untuk matrik identitas itu. Ekspansi kofaktor. Gimana, Pak? Oke, interchange 1 kali ya. Interchange 1 kali ya, hasilnya berarti -1 ya. Jadi matrik identitas itu untuk ukuran berapapun n kali n sama dengan 1. Ya, bisa dibuktikan dengan ekspansi faktor ya. Oke, nomor 8. -1/3. -1/3. 9. Itu 1. Dari mana? Ekspansi kofaktor. Ekspansi kofaktor. Kok bisa? Saya kok lupa ya, Pak, caranya, Pak. Yang ini, yang 4x4. Ya tetap ke ekspansi kofaktor loh. Nggih. Dari mana? Dari ini kan? Ya, misalkan kalian bisa ekspansi ini. Atau ekspansi ini ya. Gimana kalau ekspansi ini? Berarti kan apa? Ini kan A22 ya. Ditambah C22 ditambah A24 C24 ya. A22 berarti 1 ya. M22 yang ini A24 C22 ini tadi -9 ya. M22 ini M22 A24 M22 M22 tadi apa? Ini ya, M22 tadi adalah berarti ini kan determinan dari 1 0 0 0 1 0 0 1 ini ya 1 ya. Terus determinan dari ini A24 tadi adalah -9 kali M22 ya. M24 sorry, C24 M24 24 berarti 1 0 0 ya. 0 0 1 0 0 0. Nah, ini berapa ini? Kalau ada matrik zeros ya, pasti determinan itu sama dengan 0 ya. Ini kan 1, determinan ini adalah 1 ditambah ini kalau ada matrik zeros ini, matrik zeros itu apa? Ada matrik yang barisnya itu 0 semua. Jadi pasti 0. Saya ulang lagi, kalau ada sebuah matrik yang barisnya atau kolomnya itu komponennya adalah 0 semua, pasti dia
0. Kan kalau sampean menentukan matrik, menghitung matrik ini dengan ekspansi kofaktor ya, pasti dia kan 0. Ini 0 kali C sekian, 0 ditambah 0 kali sekian ditambah 0 kali sekian. Itu sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 1. Ada cara lain nomor 9? Saya bingung, Pak. Kenapa? Apa yang bingung? Itu tadi kok ada A22 C22 sama ditambah A24 C24 itu dari mana, Pak? Saya lupa. Kan gini. Hapus ya. Di Ekspansi kofaktor kan ini Thomas. Gini, ekspansi kofaktor itu kan kita boleh menggunakan baris keberapa atau kolom keberapa kan bebas. Di contoh tadi itu kita gunakan baris kedua ya. Baris kedua itu berarti ini kan A11 ditambah dikali dengan baris kedua kok. Baris kedua itu adalah A21 ya. A21 C21 ditambah A22 C22 ditambah apa? A23 C23 ditambah A24 kali C24. Ini kan? Nah, komponen yang 0 ini kan ini. Kolom pertama dan kedua. Ya, ketiga ya. Pertama dan ketiga. Berarti ini kan 0. Oh iya, otomatis 0. 0. Otomatis 0. Berarti kita fokus yang tidak 0 ya. Tidak 0 itu kita tuliskan sebagai A22 C22 ditambah ini A24 C24. Nah ini sama dengan A22 M22 ditambah A24 M24. A22 itu sama dengan 1 kali M22 berarti M22. A24 M24 itu kan ini seret ya. Berarti matriknya yang baru adalah matrik yang saya merah ini, saya bungkus merah ini. Nah, yang dikali yang ada dalam bungkus merah ini kan ada matrik yang 0 kan? Nah, kalau kita gunakan ekspansi kofaktor pasti hasilnya 0 ya. Matrik berapapun di sini ada matrik ya, matrik. Di sini tidak 0, semua tidak 0. Ada satu baris atau satu kolom yang 0 ya. Maka matrik ini pasti nilai determinannya sama dengan 0 ya. Pasti matrik ini sama dengan 0. Sebut saja matrik B. Maka determinan matrik B ini pasti sama dengan 0. Jadi meskipun nanti ini ya pakai baris yang 0 tetapi tetap hasilnya determinan 0. Jadi kalau ada sebuah matrik di mana satu baris itu ya, elemen pada satu baris itu ya, itu sama dengan 0 ya, atau satu kolom itu sama dengan 0, maka ya determinan matrik itu sama dengan 0. Pokoknya satu baris itu semuanya 0 atau satu kolom itu semuanya 0, maka determinan dari matrik itu pasti sama dengan 0. Ya, contohnya A24 ini, M24 ini. Sama dengan 1. Oke, nomor 10 skip ya. Pak, mohon maaf mau tanya. Nomor 8 tadi jawabannya berapa, Pak? Saya kurang paham caranya gimana, Pak. Min sepertiga. Nomor 8 tadi itu dengan nomor memanfaatkan sifat K kali tadi loh. 223A.
Silakan dibuka di slide PPT-nya yang Pak telah bagikan tadi, itu di slide pertama. Slide pertama itu berarti ada sebuah matrik, terus dibentuk matrik yang baru. Matrik baru itu dihasilkan dengan cara mengalihkan satu baris saja atau satu kolom saja dengan skalar K. Nah, berarti nomor 8 itu ya, nomor 8 itu matrik yang baru itu kan ini, di soal itu kan matrik baru. Itu kan asalnya adalah min sepertiga dikalikan matrik yang lama. Yang lama apa? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, untuk ini determinan dari matrik ini adalah apa? Seperti K kali dari determinan ini ya. Ini misalkan matrik B. Nah, jadi matrik B itu sama dengan matrik B itu adalah sama dengan min sepertiga kali determinan dari matrik ini ya. Matrik identitas ini yaitu 1, yaitu min sepertiga. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Bapak, terima kasih Bapak. Ya, monggo. Nomor 10 sampai 17 itu ini ya, menggunakan row echelon ya. Oke, itu nanti bisa dilatihkan. Reduksi ya, dengan reduksi yang seperti di mana di apa namanya, di awal-awal itu. Pakai apa ini Pak? Gauss Jordan atau gimana itu? Ya. Bisa, ya itu bisa menggunakan apa, operasi echelon baris ya. By reducing the matrix to row echelon form ya, di nol-nolkan tadi loh ya. Ini bisa di nolkan gitu kan. P ya. Nanti yang apa namanya? Nah ini kita yang tanpa menghitung ya. Tanpa menghitung. Yang 20 hasilnya apa? GAI, DEF, ABC. Sama dengan apa ini? 3 kali Pak. Berarti min plus min 6. Berapa? Plus 6. Plus 6, min 6. 6. 6. Nggih. 6. 3 kali ya. 1, 2, 3. Nggih, 3 kali. Kalau 1 kali positif ya. Jadi positif. 2 kali negatif. 3 kali positif ya. Berarti hasilnya 6 Plus ya. 6. 6 ya. Yang 21 tadi sudah 22. Loh, apa ini? Oh, ada itunya. Berarti ini salah satu. ABCDEF min 6 dikali 2, min 12. Min 12. Ya. 22 itu min 12. 23 dari mana 72? Loh Pak, tapi yang 22 ini nggak ada GHI-nya gimana Pak? Mana? Kan itu 2A, 2B, 2C. Gak apa-apa ya?
Maksudnya GHI-nya nggak ada. Atau diganti sama 2A 2B ini. Oh ya, beda ya. Nomor mana? Nomor 22 itu bukan 2G, 2H, 2I ya. Nggih, Pak. Ya, bukan 2G, 2H, 2I. Kalau 2G, 2H, 2I jelas hasilnya adalah Min min 12. 12 ya. Bisa jadi apa salah ketik atau apa ya? Mungkin yang Gimana? kedua. Oke, kalau tadi yang min 12, kalau soalnya 2G, 2H, 2I ya. Oke, yang 2 anggap aja salah ketik. 23. Pak, mau tanya. Ya, Itu kalau menukar baris maksudnya dengan baris itu harus berurutan, berurutan Pak. tuh gimana? Satu harus dengan dua. Oh, enggak harus sembarang. Nggih. Hasilnya juga sama Iya. 6. Ini kan Hasilnya berarti tetap 6. Kalau langsung ABC ini kan cukup ini aja ya. Ini ya ABC pertama ketiga ya 3 ke 1. Berarti ini kan interchange ya. Berarti min dari min 6 sama dengan 6. Solusinya kan tunggal ya. Walaupun teman-teman tadi itu mempersepsikan 3 kali putaran juga boleh, tidak masalah. Coba yang 3 kali putaran kita tulis. Coba dari mana? Yang 3 kali putaran tadi kita tulis. Berarti ya pertama DEF ABC. Apa? DEF ABC GHI. DEF ABC terus GHI. ABC GHI. Nah, terus DEF ini hasilnya apa ini? DEF berarti apa ini? Ditukar ini dengan ini ya. Oke. Ini 6. Terus berikutnya terus ABC-nya itu turun diganti GHI. ABC dengan GHI ya. Nggih. Ini min 6. Nah, terus ke soal ya. Ke soal berarti GHI DEF ABC hasilnya 6. Boleh ya. Jadi persepsinya ke sini juga boleh. Langsung ke sini boleh atau dengan ini juga boleh. Nah, ini termasuk salah satu berpikir fleksibel ya. Jadi yang melihat 3 tadi itu juga punya berpikir yang fleksibel ya. Salah satu dari creative thinking itu salah satu adalah flexibility. Oke, Mbak itu ya, nomor 20. Ada yang lain? Berarti nganu ya, Pak. Penentuan Iya, Pak. min Makasih, Pak. plusnya itu tergantung pindahnya ping berapa gitu ya, Pak? Iya, pindahnya ping berapa. Artinya pokoknya gini, setiap kali interchanging ya, pertukaran entah satu baris atau satu kolom itu itu tadi apa teoremanya kan determinan B itu min dari determinan yang awal. Kan gitu. Pokoknya jadi patokan teoremanya itu aja. Ya. Oke ya. Nomor 22. 22 tadi ya. 23. Ini dikalikan K. Tapi dikalikan K. Tapi K-nya beda-beda.
Gimana ini, Pak? dikalikan K ya. Oke. Duh, kan boleh gini. Kita asumsikan bahwa ini nilainya P. Hasilnya adalah P ya. Maka kita 3 ini P itu sama dengan 3A, B, C, D, E, F. Gini kan. Paham? Ini dari teorema tadi, teorema yang dikalikan dengan skalar pada satu baris. Oh, nggih, Pak. Boleh kan? Nah, Boleh. kan masih tetap P ya. Nggih. Masih tetap P. Ini sebut aja sebagai P1. P1 ya. P1 itu kan berarti apa? Min 1 kali dari A, B, C, D, E, F, 4G, 4H, 4I. Paham? Paham ya? Ngerti nggak maksudnya? Paham. Min 1 dari Nah, ini kita sebut sebagai P1. Determinan ini sebagai P1. Nah, sekarang kita mencari ini kita sebut sebagai determinan ini sebagai P2 ya. Nah, 3 min 1. P2 ini sebagai apa? 4 kali determinan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kan? 3 min 1 kali 4 kali dengan ini. Ini tadi yang sudah diketahui kan? Sama dengan apa? Min 6, Pak. Min 6. Jadi P-nya berapa? 72. 72. Tetap kita menggunakan perkalian dengan skalar yang satu baris tadi. Ya. Reasoningnya ini yang harus jelas ya. Tadi kan kita nggak tahu ya. Saya ulangi lagi untuk yang jawaban ini. Kita kan nggak tahu tadi jawabannya determinan dari 23 itu. Kita sebut aja P, kan boleh. Ya, kita sebut aja P. Lah P itu apa? P itu berdasarkan dari sifat 223A itu kan sama dengan 3 dikali apa? ABC min D, min E, min F, 4G, 4H, 4I. Paham ya? Nggih. Terus kita sebut determinan ini sebagai P1. Lah P1 itu sama dengan apa? Sama dengan ABC, DEF dikalikan dengan min 1. Artinya determinan ini dikalikan dengan min 1. Ya, 4G, 4H, 4I. Nah, ini kita sebut sebagai P2 ya. P2 apa artinya? P2 itu adalah ABC, DEF dengan GHI. Tetap ini stepnya melalui 223A. Perkalian dengan skalar yang melibatkan perkalian satu baris dengan skalar K. Sudah ya. Nomor 24. Hasilnya? 24. Min 1. Kok bisa min 1? Dari mana? 24? Kalau
apa itu ditambah baris kan berarti kan tetap. Tetap ya. Determinannya tetap. Terus yang Tetap, berubah ya. cuma dikalikan -1 di baris kedua. Berarti dikalikan -1 hasilnya 6 ya. -1 kalikan -6. 6. Kalau kalikan Iya, -6, -6 kalikan -1. Nggih, pun. 6 hasilnya nggih. Ya, hasilnya 6 ya. 24 hasilnya 6. 25 -6. Dari mana -6? Yang tetap dari Enggak. dari 2 2 3 Dari yang mana? Ayo. 2 2 3 yang B. Ya, ditambahkan dengan ya GHI sama saja. Jadi ditambahkan dengan DEF atau ditambahkan dengan GHI sama saja hasilnya. Nomor 26. Itu dikalikan 2, Pak. Hasilnya -12 ya. -12. Kenapa yang ditambah G, ditambah 3A, ditambah 3B itu kok nggak berubah? Berdasarkan sifat 2, 2, 3, C ya. Yang C. Oke, ini berarti hasilnya tak tulis -12. -12. Ini determinan apa iki rek? Determinan matrik A26. Boleh kan? Determinan matrik A26 kan boleh nama determinan matrik A26 adalah -12. -12 ya. -12. Black tulisannya ini. -12. 27 dari mana? 18. Itu dari dikalikan -3 pada baris -3. Apa? Pada baris pertama. Jadi, kalikan -3. Oh iya benar, kalikan -3 jadinya 18. Iya, ya. Oke. Ayo dari mana? -18 dikalikan -3 pada baris pertama ya. Terus yang baris ketiga -4D, -4E, -4F kenapa tidak berubah? Karena tetap menurut teorema 223C ya. Tidak berubah. Oke. Terus nomor A 28A pakai ini sudah pernah ya, pakai ekspansi kofaktor ya. Terus 29 reduksi itu loh, yang 0 itu loh, supaya 0 berarti apa? Dikalikan dengan
Ya ini loh dienolkan ya. Dienolkan. Nah, kasih clue ya. Dicari. Dienolkan. Gimana cara menolkan? Ini berarti dibagi dengan A ya. Dibagi dengan A berarti baris kedua dikurangi dengan baris pertama ya. Itu ya, bisa ya. Atau kalian bisa menggunakan sifat tadi ya, sifat tadi ditukar. Nah, ditukar boleh ya, atau dienolkan ya. Dari ini matematiknya ditulis dalam matik dulu. Jadi ini 1 A kuadrat B kuadrat C kuadrat. Nah ini kalian bisa nolkan dulu. Dari mana caranya? Dari ini dijadikan 1. Supaya jadi 1 apa? Dibagi A ya. Berarti ini A per A, B per A, C per A. Ya. Yang ini supaya jadi 1 apa? Berarti dibagi dengan A kuadrat. A kuadrat per A kuadrat, B kuadrat per A kuadrat, C kuadrat per A kuadrat. Nah nanti gimana ini dijadikan 0 ya. Nah, coba nanti dicek ya, itu arahnya seperti itu. Nah, terus tugas ya, silakan dicari nomor 30 ini. Dicari nomor 30. Dicari bukti dari nomor 30, 31, 32 dan 33 ya. Tugas ya, dicari bukti ya. Tugas buktikan nomor 30 sampai 33. Saya kira yang lain sudah mudah ya, menggunakan 3 sifat itu sudah teratasi ya, untuk menghitung determinan. Oke ya, itu ya tugasnya 30, 31, 32 dan 33. Waktunya 1 pekan ya untuk membuktikan ini.
Ada yang ingin disampaikan? Oke ya. Untuk berlatih silakan dicari itu ya, tugas nomor 30, 31, 32 dan 33. Ya. Untuk pekan depan. Depan insya kita sudah bisa masuk ke ranah baru yaitu vektor ya. Nanti setelah vektor ada nilai eigen ya. Eigen value dan eigen vektor. Saya kira itu ya pertemuan dari kita, semoga bermanfaat dan nanti teman-teman itu bisa mengerjakan ya secara mandiri yang ada di sini ya, selain yang saya sampaikan. Ini terkait dengan properties of determinant itu sebenarnya sudah diulang ya. Ini mengulang ya. Properties of determinant itu mengulang. Di sini tadi ada determinan KA sama dengan K pangkat N kali determinan A. Ini tidak baru kok ya. Terus ada determinan A ditambah B itu tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Ini juga ada contoh-contoh. Ya, ada contoh-contoh yang sederhana. Ini memverifikasi bahwa determinan AB itu sama dengan determinan A kali determinan B ya. Oke, definisi adjoint juga sudah sudah ini ya, sudah familiar sekali. Aturan Cramer nanti bisa dibaca secara mandiri. Dan pekan depan kita sudah masuk ke vektor. Oke ya, itu pertemuan pada hari ini, semoga bermanfaat. Kita baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kita baca sudah ya doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak. Iya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Apa, Mbak? Ada yang ditanyakan? Kenapa, Mas Adit? Oke. Ya wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.